Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana kumaha kabarna dinten ieu. Mudah-mudahan selalu dipasihan nikmat sehatnya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kembali deui barudak sadayana diajar bahasa Sunda. Nah, materi dinten ieu nyaeta masih dina bab 4, di mana barudak bakal ngamahaman hiji teks anu berkaitan tentang globalisasi ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu ingatkan lagi ya tentang globalisasi. Apa sih globalisasi? Adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Ya, proses asupna ke ruang lingkup dunia. Nyata keterkaitan antara bangsa atau antar manusia di seluruh dunia ya. Bisa aja melalui jalur perdagangan, perjalanan, teknologi, budaya, dan bentuk interaksi-interaksi lain sehingga memudahkan untuk berkomunikasi. Eta disebut globalisasi. Nah, ayeuna coba anak-anak buka bab 4 ya. Itu di awal ada teks tentang wadudi ka Australia judulna. Di sini Ibu sudah meringkas teksnya. Jadi anak-anak jangan fokus ke yang ada di buku paket. Ibu sudah ringkas berdasarkan yang di buku paket. Jadi lihatnya di slide saja ya. Di sini Ibu akan terjemahkan teksnya. Jadi nanti anak-anak simak baik-baik terjemahannya karena di akhir pembelajaran anak-anak itu harus menjawab latihan berdasarkan teks ini ya. Oke, siap ya. Wadudi ka Australia. Wa itu uwa ya, kakaknya ibu atau ayah kalian disebutnya uwa. Australia itu Australia ya. Gilang boga uwa, ngaranna Wadudi. Gilang ya punya uwa bernama Wadudi. Anjeunna teh guru SMP ngawulang matematika. Beliau ya adalah guru SMP, ngawulangkeun itu mengajar matematika. Wadudi teh guru hebat serta rea prestasina. Wadudi itu guru yang hebat serta banyak ya, rea banyak prestasinya. Lian tigetol diajarna, selain dari rajin belajarnya atau mengajarnya ya, Wadudi itu rajin, beliau juga sok diundang jadi instruktur. Suka diundang menjadi instruktur keur ngalatih guru lain nepi ka wewengkon lain, untuk melatih guru lain sampai ke daerah-daerah lain ya, bahkan sampai seluruh Indonesia ya. Hampir sudah dijajaki oleh Wadudi ini kalau di teks buku paket. Kemudian paragraf 2. Tahun kamari anjeunna kapilih jadi guru berprestasi. Tahun kemarin beliau terpilih jadi guru berprestasi. Ku pamarentah dipasihan diberi hadiah jeung itu dan piagam. Minggu kamari Wadudi dikirim ke Australia. Minggu kemarin, kamari itu kemarin, minggu kemarin Wadudi dikirim ke Australia pikeun untuk sekolah. Untuk sekolah jeung nitenan cara siswa. Nitenan itu mengamati ya, dan mengamati cara siswa diajar di negara itu. Anjeunna diiangkeun ka Adelaide ya. Dia dikirim diiangkeun ke daerah Adelaide, itu wewengkon Australia Kidul ya, daerah Australia Barat. Ngahaja ku Gilang di video call make handphone bapana. Ngahaja itu sengaja oleh Gilang di video call pakai handphone ayahnya Gilang. Video call teh panggilan komunikasi anu make gambar ya, video. Nah, ini percakapan antara Gilang dan Wadudi. Wilujeng siang wa.
Selamat siang wa, cek Gilang, kata Gilang. Di dieu mah geus peuting lang. Jadi ku Ua dijawab wilujeng wengi we nya. Di sini mah sudah peuting itu malam. Jadi ku Wadudi dijawab wilujeng wengi. Wengi itu malam. Jadi selamat malam aja ya. Euleuh manawi teh sami sareng di urang. Artinya kirain teh sama saja seperti di Indonesia, kata Gilang. Apan beda meh 8 jam? Kan beda 8 jam lang. Tembal Wadudi. Jawab Wadudinya ya seperti itu. Kumaha wa rame teu di Australia teh? Gilang nanya lagi. Bagaimana wa rame tidak di Australia? Wadudi menjawab, wah resep pisan. Wah, resep itu seru ya, seru. Seru pisan, seru sekali. Loba pengalaman anyar, banyak pengalaman baru. Hanjakal we keur usum tiris. Sayangnya lagi musim dingin. Ya, tiris itu dingin. Ua teu kuat. Ua tidak kuat mun hawana tiris matak ngahodhod. Ua tidak kuat kalau hawanya itu dingin, membuat ngahodhod itu menggigil. Sok beser, kata Wadudi sambil bercanda. Kalau kedinginan suka sering kencing ya, beser itu sering kencing. Selanjutnya, cek Wadudi, kata Wadudi, suhu di Adelaide keur memejehna tiris. Sedang dingin-dinginnya antara 0 sampai 5 derajat Celcius. Wadudi tuluy ngadongeng pengalamanana. Tuluy itu artinya terus ya, mendongeng pengalamannya, menceritakan. Salah sahiji dongeng nu Gilang, salah satu dongeng yang Gilang matak itu membuat ngajenghok ya, yang membuat Gilang sampai terheran-heran atau kaget gitu. Ngajenghok itu ya. Soal kadaharan, soal makanan katanya. Jadi hiji poe, nah ini ceritanya ya, dongeng si Wadudinya. Suatu hari Wadudi ke kota, tuluy terus manggihan menemukan restoran ngaranna namanya Bali Kitchen. Penasaran didatangi ya restoran itu. Sing horeng teh restoran Indonesia. Ternyata itu restoran Indonesia. Kemudian sugan teh kadaharan Bali hungkul. Kirain makanannya cuman makanan Bali saja, hungkul saja ya. Nu aya yang ada di situ teh. Horeng sagala rupa kadaharan Indonesia aya. Horeng ternyata segala rupa makanan ya, kadaharan itu makanan Indonesia ada. Ada aya gudeg, rendang, soto, sayur asem, karedok, jeung sajabana. Jeung sajabana artinya dan lain-lain. Ngan porsina nu rada aneh teh lang. Tapi porsinya yang agak aneh teh, kata Wadudi. Nu disebut saporsi di Australia. Nah, yang disebut satu porsi di Australia, di urang mah mahikeun 3 urang. Di kita mah di Indonesia kayaknya cukup untuk 3 orang. Sabab bule teh loba daharna, kata Wadudi ya. Karena orang bule itu banyak makannya. Jadi porsi di Australia 1 porsi, tapi kalau di Indonesia mah bisa 3 porsi karena banyak 1 porsinya. Ya. Terus kemudian ras Gilang inget ka restoran-restoran nu aya di Indonesia. Nah, tiba-tiba Gilang inget ke restoran yang ada di Indonesia. Geuning aya goreng hayam California. Kok ada ya ayam goreng California, Kentucky, Pizza Hut, spaghetti, McDonald's, dan lain-lain. Kan itu adalah makanan dari luar negeri ya, bukan asli Indonesia. Kadaharan urang oge dijual
Makanan kita juga dijual jeung dipikaresep ku bule dan disenangi oleh orang bule. Eta teh pangaruh tina globalisasi cek Wadudi mah. Itu adalah pengaruh dari globalisasi kata Wadudi. Di zaman globalisasi, dunia siga eueuh watesna. Dunia itu seperti tidak ada batasannya. Nu urang nyampak di batur, yang kita ada di orang lain ya, di negara lain. Nu batur aya di urang. Dari negara lain itu ada di kita, di Indonesia. Bangsa-bangsa di dunia teh silih tukeran karesep atawa kadaharan. Bangsa-bangsa di dunia teh saling bertukar kesenangan ya, yang disenangi atau makanan. Nu batur dipikaresep ku orang dari orang lain ya, dari negara lain kita senangi, nu orang dipikaresep ku batur. Yang ada di negara Indonesia juga disenangi oleh orang luar ya, khususnya orang luar negeri. Kemudian akibat globalisasi teh rea deui. Akibat dari globalisasi itu banyak lagi. Contohnya alatan teknologi nu beuki maju. Ya, alat-alat teknologi yang semakin maju. Contohna bae video call cek Wadudi. Orang bisa saling ningali, saling melihat walau jarakna jauh. Tapi globalisasi aya gorengna ya. Tapi globalisasi juga ada jeleknya. Ari ibaratna ya, kata Wadudi, kalau ibaratnya globalisasi itu diibaratkan medan perang. Unggal bangsa hayang nyodorkeun rupa-rupa kaunggulana. Setiap bangsa hayang ingin menyodorkan berjenis-jenis keunggulannya. Sangkan dipakai ku bangsa batur supaya dipakai oleh bangsa lain. Komo soal budaya, apalagi soal budaya. Ngan bangsa nu unggul ya, cuman bangsa yang unggul nu bisa mangaruhan bangsa sejen, yang bisa mempengaruhi bangsa lain. Bangsa hengker mah rea dijajah. Kalau bangsa yang lemah itu banyaknya dijajah. Ya, sekarang contohnya Cina jeung Jepang. Geus loba barang-barang elektronik ya, sudah banyak barang elektronik buatan Cina jeung ya dan Jepang. Nu dipasarkeun, yang dipasarkan di negara urang, di negara kita. Tah urang geus bisa nyieun naon pikeun ditawaran ka batur. Kita sudah bisa membuat apa supaya bisa dijual ya, atau ditawarkan ke orang lain. Bangsa kita sudah bisa membuat apa, kata Wadudi. Nah, muka restoran di luar negeri, membuka restoran di luar negeri, kata Wadudi mah salah satu cara menawarkan ya, nawarkeun keunggulan bangsa orang, menawarkan keunggulan bangsa kita ya. Caranya dengan yang tadi membuka restoran di luar negeri. Hanjakal cara kitu teh ternyata masih kurang. Sayangnya, tapi cara itu juga masih kurang sebab urang ge leuwih resep barang batur. Sebab kita juga masih menyukai barang-barang dari negeri lain, buatan negeri lain ya. Mun tuluy-tuluy kieu mah urang bisa dikawasa bangsa batur. Kalau terus-terusan seperti ini, kita bisa dikuasai bangsa lain, boh secara ekonomi jeung budaya, maupun secara ekonomi dan budaya ya. Nah, kata Wadudi, ulah nepi ka urang ukur lalajo. Jangan sampai kita cuman bisa melihat saja keadaan yang seperti ini ya. Kusabab gilang kudu getol diajar
Itu adalah sebabnya Gilang harus rajin belajar. Sangkan bangsa orang bisa silih saingan di tingkat global. Supaya bangsa kita ini bisa saling bersaing di tingkat global. Global itu di dunia ya. Cak Wadudi bari nunjuk Gilang. Kata Wadudi sambil menunjuk Gilang. Gilang menjawab dengan semangat. Siap, Wak, katanya gitu. Nah, itulah teks tentang Wadudi ke Australia. Ya, tadi diceritakan pengalaman Wadudinya bagaimana di sana dan pengaruh-pengaruh globalisasi itu bagaimana ya. Dan diibaratkan dengan apa globalisasi itu. Sudah dijelaskan di situ. Kemudian tugasnya ada di buku paket anak-anak. Ya, setelah teks itu ada pertanyaan. Tulis jawabannya di buku tulis. Ya, Ibu terjemahkan pertanyaannya. Cing jentreken saha ari Wadudi teh. Coba jelaskan ya atau ceritakan siapa Wadudi itu. Nomor 2, naon sababna Wadudi bisa ke Australia? Apa sebabnya Wadudi bisa ke Australia? Nomor 3, kumaha carana Gilang bisa ngobrol langsung jeung Wadudi? Bagaimana caranya Gilang bisa mengobrol langsung dengan Wadudi? Nomor 4, Gilang teh katajieun ku pangalaman Wadudi anu mana? Gilang itu terkagum-kagum ya atau heran ya, kata Jen itu heran atau kaget dengan pengalaman Wadudi yang mana ya. Dari ceritanya tadi sudah ada ya. Cing tetelakeun naon sababna di orang loba kadaharan di luar. Coba jelaskan kenapa sebabnya di orang, di kita atau di Indonesia banyak makanan kadaharan dari luar negeri. Kenapa? Itu akibat dari apa ya? Nomor 6, globalisasi teh ku Wadudi diibaratkan karena naon? Globalisasi itu oleh Wadudi diibaratkan dengan apa ya? Nomor 7, cing contohkeun. Coba contohkan kumaha cara orang nembongkeun keunggulan ka batur. Bagaimana cara kita bisa memperlihatkan keunggulan di negara lain. Tadi salah satunya dengan cara apa? Sudah ya dijelaskan. Nomor 8, globalisasi teh cenah aya gorengna. Globalisasi itu ada jeleknya. Apa maksudnya? Ya, coba jelaskan jeleknya bagaimana. Baik anak-anak, dari nomor 1 sampai 8 semua jawabannya ada di teks. Jadi kalau misalkan masih belum nemu, pahamin lagi, tonton terus ya terjemahannya sambil belajar anak-anak kosakata bahasa Sundanya supaya semakin banyak. Ya, silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita sudah selesai. Hatur nuhun sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru dan langsung dikerjakan tugasnya ya. Jangan ditunda-tunda karena jika menunda-nunda tugas hanya akan merugikan diri sendiri. Tetap semangat diajarnanya, tetap semangat belajarnya dan tetap sehat selalu di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.